Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Ramadhani. Teman-teman bisa panggil saya Indi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan desain UI UX dengan menggunakan ChatGPT. Sebuah inovasi AI ini kini semakin berkembang dan bisa membantu desainer bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Nah, dalam dunia yang serba cepat ini, pasti penggunaan AI seperti ChatGPT itu bukan hanya mempermudah pekerjaan kita saja, tetapi juga bisa memberikan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, saya berharap pada sesi kali ini kita semua bisa belajar bersama dan banyak mendapatkan manfaat. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan ChatGPT. Nah, apa sih itu ChatGPT? ChatGPT itu adalah model AI berbasis teks yang dikembangkan langsung oleh OpenAI. Nah, ChatGPT juga mampu menghasilkan ide, solusi, atau bahkan saran kreatif untuk berbagai hal, termasuk dalam desain UI UX. Namun perlu diingat ya teman-teman bahwa AI itu tidak hanya ChatGPT, tetapi ada juga model lain seperti Bing AI, Gemini dan lain sebagainya yang bisa membantu kita dalam banyak hal, mulai dari analisis data hingga rekomendasi desain. Selanjutnya apa sih peran AI dalam desain UI UX? Nah, yang pertama itu ada penelitian pengguna. Nah, AI itu dapat membantu kita mengumpulkan data dari pengguna dengan lebih cepat dan lebih efisien. Dengan bantuan AI, kita bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan survei yang sesuai dan dapat mendapat yang yang dapat mendapat yang dan mendapatkan insight yang mendalam dari pengguna. Sorry. Terus yang kedua itu ada brainstorming ide. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan ide-ide yang sudah biasa. Nah, teman-teman Oh, itu gua bisa oh, memanfaat itu cowok tuh ya telepon. teman-teman bisa Arti cuy. memanfaatkan AI itu untuk membantu kita memikirkan ide-ide baru, memberikan referensi atau bahkan memberikan alternatif solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, ChatGPT inilah yang dapat menjadi alat brainstorming ide yang sangat berguna saat kita kehabisan ide. Nah, yang ketiga itu ada reframing. Meskipun AI itu tidak bisa menggantikan peran desainer sepenuhnya, tetapi AI itu bisa memberikan saran layout atau struktur wireframe. Nah, itu sangat membantu ketika kita sedang dalam tahap awal desain dan bisa eh, mendapatkan banyak inspirasi juga dari AI. Nah, yang keempat itu ada pengembangan konten. Nah, di ChatGPT juga bisa membantu kita menulis teks UI UX dan iya yang sesuai seperti copywriting untuk call to action atau judul atau deskripsi fitur lainnya. Dengan begitu kita bisa memastikan bahwa setiap teks yang ditampilkan kepada pengguna itu lebih relevan dan efektif. Nah, dengan peran-peran ini, AI dapat eh, mempercepat dan memperkaya proses desain ketika kita mulai dari awal hingga akhir. Nah, lalu gimana sih ChatGPT bisa membantu dalam tahapan proses desain UI UX? Yang pertama itu eh, riset pengguna. Yang pertama itu riset pengguna. Kecepatan yang yang pertama itu kecepatan dan efisiensi. Nah, AI itu dapat membantu kita mempercepat proses desain hingga dengan solusi otomatis. Dan yang kedua ada penelitian berbasis data. AI membantu memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik.
Dan yang keempat itu kolaborasi dan brainstorming. Nah, ChatGPT dapat menjadi partner mengembangkan ide desain. Nah, terus yang selanjutnya, gimana sih ChatGPT bisa membantu dalam tahapan proses desain UI UX? Nah, sebentar. Uh, yang pertama itu ada riset pengguna. Yang pertama itu ada riset pengguna. Uh, Riset itu bisa menghasilkan dari ChatGPT itu dapat menghasilkan pertanyaan survei pengguna atau wawancara. Saat kita ingin melakukan riset, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan pertanyaan survei yang relevan dan membantu kita mendapatkan insight langsung dari pengguna. Nah, yang kedua itu ada copywriting dan konten. Nah, mungkin salah satu peran paling kuat dalam ChatGPT itu adalah di bagian copywriting-nya. Misalnya nih, ketika kita perlu menulis deskripsi suatu produk atau teks di halaman beranda, nah ChatGPT bisa menghasilkan beberapa pilihan teks yang sesuai dengan target pengguna. Nah, yang ketiga ini ada reframing dan prototyping. Meskipun AI itu belum bisa membuat wireframe sepenuhnya, tetapi dengan ChatGPT kita dapat memberikan saran tentang layout atau struktur dasar yang kita bisa kembangkan lebih lanjut. Contohnya nih, ketika teman-teman mendesain halaman beranda untuk sebuah e-commerce, ChatGPT bisa menyarankan elemen-elemen apa aja yang penting seperti banner promosi di bagian atas, atau ada kategori produk, button, dan lainnya. Nah, ini sangat membantu ketika teman-teman ingin mulai desain dari nol. Terus yang terakhir itu ada feedback dan validasi. Nah, setelah desain dibuat, ChatGPT juga dapat memberikan feedback dan berdasarkan preferensi pengguna yang ada. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya desain sesuai apa yang ada di pikiran saya itu, terus saya tuangkan ke dalam desain, desain sesuai yang ada di otak saya gitu. Nah, setelah itu kalian bisa screenshot terus bisa dikirim langsung ke ChatGPT untuk meminta saran. Nah, dari saran-saran itu teman-teman bisa dikembangkan sesuai kebutuhan desain kalian. Nah, di sini ada studi kasus desain wireframe untuk web museum. Nah, jadi di sini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya dalam menggunakan ChatGPT untuk wireframe. Contohnya, ketika saya pernah membuat website untuk wireframe sebuah website itu, website museum ini, saya memberikan kata kunci ChatGPT seperti buatkan saya wireframe untuk website museum yang fokus ke koleksi gitu. Nah, ChatGPT dapat memberikan beberapa saran layout yang bisa saya gunakan untuk titik awal. Jadi, ChatGPT bisa memberikan kita referensi-referensi. Dari referensi-referensi itu, kita bisa kembangkan lagi biar tampilannya itu lebih enak dilihat gitu. Nah, ini respon dari ChatGPT-nya itu ada dia menyarankan itu ada header untuk di bagian atasnya. Itu ada di header itu ada logo, beranda, koleksi tentang kami dan kontak. Nah, yang kedua itu ada hero section. Nah, terus dia menyarankan juga pakai background image. Terus ada judulnya itu warisan budaya yang hidup, terus jelajahi koleksi karya seni dan artefak tradisional dari seluruh dunia. Itu biasanya
ditulis sebagai deskripsi judul gitu atau subjudulnya. Nah, yang ketiga ini ada jelajahi koleksi atau pelajari lebih lanjut. Nah, itu biasanya untuk button-button gitu. Namun perlu diingat juga ya teman-teman, jangan terlalu bergantung kepada AI sepenuhnya. Karena kadang-kadang itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun teman-teman juga bisa tetap menjadi titik awal yang sangat baik dalam proses desain UI UX dengan menggunakan ChatGPT ini. Nah, studi kasus yang kedua itu ada copywriting untuk ini masih lanjutan yang tadi kasus sebelumnya dalam hal copywriting ini untuk website museum. Nah, saya mencoba meminta ChatGPT itu untuk menulis copywriting untuk hero section. Nah, ini kan desain yang udah dibuat nih, dari wireframe itu dibuat desain dulu. Setelah itu saya meminta saran dari ChatGPT untuk membuatkan saya judul dan subjudul dari teks tersebut. Nanti dari ChatGPT itu bisa memberikan beberapa pilihan. Nah, gitu. Kemudian ChatGPT juga memberikan beberapa opsi yang bisa digunakan ya ke teman-teman. Jadi kalian juga bisa masukkan kata kunci. Misal teman-teman mau kata kuncinya lebih menonjolkan ke seni gitu. Kalian bisa memanfaatkan ChatGPT untuk proses desain kalian. Dengan begini kita bisa lebih cepat mendapat hasil copywriting yang sesuai. Nah, yang selanjutnya itu apa sih manfaat menggunakan ChatGPT untuk desainer? Nah, berikut adalah manfaat-manfaat utama dari penggunaan ChatGPT untuk desainer UI UX. Yang pertama itu ada kreativitas tanpa batas. AI itu tidak terkait oleh kebiasaan atau preferensi kita. Sehingga AI itu memberikan ide-ide segar yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Misalnya, saat kita sedang mengerjakan website museum nih, misalnya ya, misalnya kita mengerjakan suatu website museum, saya sempat kehabisan ide tentang bagaimana menampilkan koleksi seni yang dengan cara yang menarik. Nah, terus saya meminta ChatGPT untuk memberikan beberapa konsep, yaitu eh, misalnya nih, meminta untuk eh, dibuat 2 kolom, yang satu untuk sebelah kanan itu untuk gambar dan sebelah kiri untuk tulisan gitu. Nah, dan AI itu memberikan ide untuk menampilkan koleksi dalam bentuk galeri dengan latar belakang motif batik yang estetik gitu, yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya. Yang kedua itu ada meningkatkan produktivitas. Nah, dengan ChatGPT ini kita bisa mempercepat banyak tugas yang biasanya memakan waktu lama. Contoh nyatanya ketika saya membuat copywriting untuk website Google Studio. Nah, biasanya kan memakan waktu lama untuk menyusun kalimat-kalimat yang tepat. Nah, namun dengan ChatGPT, saya bisa mendapatkan banyak versi juga untuk text hero section yang dalam hitungan menit saja. Kemudian kita bisa memilih versi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang ketiga berikutnya adalah personalisasi yang lebih baik. Nah, ChatGPT juga dapat membantu dalam membuat konten dengan target audiens saat mendesain halaman koleksi di website. Saat
Saat saya membuat website museum itu, kita perlukan kesesuaian nada dengan audiens ya, atau dengan pengunjung museum. Nah, dari ChatGPT ini bisa membantu kita menghasilkan deskripsi yang sesuai, memperkuat pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada audiens yang beragam, mulai dari pelajar hingga penelitian. Nah, saya kasih lihat cara penulisan untuk ChatGPT ya. Oke, sebentar. Nah, untuk penulisannya teman-teman bisa eh, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalnya nih, kita mau buat wireframe untuk website museum. Nih, misalkan kita buatkan saya wireframe atau layout untuk sebuah website museum yang menonjolkan. Nah, kalian bisa masukkan kata kunci, misal teman-teman pengen yang menonjolkan seni gitu, atau yang lainnya gitu. Lebih ke lebih ke ini karena kita membuatnya website museum, aku pengennya nih yang menonjolkan seni. Nah, kalian bisa membuat kata kunci yang lebih mudah dipahami. Nah, kita langsung kirim aja ke ChatGPT-nya, nanti ChatGPT-nya bakal merespon. Nah, ini dikasih ketahui nih ada header untuk logo museum ini di pojok kiri atas, gunakan logo yang artistik. Nah, ini navigasi menunya itu di kanan atas, menu navigasi yang seperti Brandel, koleksi, event, tentang kami, dan kontak. Nah, dikasih tahu juga nih, bisa dikasih pencarian di pojok kanan atas. Nah, yang kedua ini dikasih tahu untuk hero section-nya. Nah, yang pertama itu ada gambar, image, create foto dengan foto-foto koleksi terbaik atau instalasi seni di museum. Dan dikasih tagline juga, atau kalimat pendek yang menggambarkan misi atau visi museum. Misalnya nih, menyelami keindahan seni Nusantara. Setelah itu, di bawah tagline itu ada tombol call to action. Yaitu kalian bisa milih nih, mau pelajari lebih lanjut atau jelajahi koleksi. Atau dua-duanya juga boleh. Yang ketiga itu ada highlight collection. Nah, kalau kalian itu nggak mau semuanya, kalian bisa diambil satu atau dua. Nanti yang struktur-strukturnya yang bawah-bawahnya itu kalian bisa mencari referensi lagi. Atau teman-teman juga nggak mau ribet ya. Kalian bisa menuliskannya ke ChatGPT langsung untuk meminta, uh, misal teman-teman itu apa namanya, meminta untuk suatu website itu isinya itu pengen kayak hero section, di bawahnya koleksi, terus tentang kami. Nah, kalian bisa masukkannya ke seperti ini. Saya mau masukkan
Ini website museum. Buatkan saya website museum yang isinya website museum untuk halaman beranda, beranda yang menonjol, yang isinya. Nah, kalian bisa memasukkan memasukkan konten-kontennya yang mau diisi kalian. Misalnya aku mau ada hero sectionnya, hero section ada apa yang namanya hero section. Misal mau ada koleksi juga, koleksi terus tentang kami. Misal tentang kami itu cuma sekilas, tetapi nanti ada buttonnya itu untuk ngeling ke halaman tentang kaminya gitu. Kami, jelas, kalian bisa. Tapi kadang-kadang eh, yang hasil dari ChatGPT-nya itu malah memunculkan suatu codingan ya. Jadi teman-teman harus memberikan kata kunci untuk ChatGPT-nya itu dengan jelas gitu. Nah, ini dikasih tahu section koleksinya ini ada judul untuk koleksi, misal koleksi terbaru kami, atau jelajahi karya seni kami. Hmm. Misal nih teman-teman, nah ini dikasih tahu bagaimana gambaran dari visual wireframe-nya. Nah, dari sini sebelah kiri ada logo dan ada beranda, ada fitur beranda, koleksi event, dan tentang kami. Nah, dari ini yang dikasih dari ChatGPT itu kalian bisa dibayangkan ya, bisa bayangkan misal hasilnya itu seperti apa. Nah, ini untuk koleksi kami bisa eh, dibagi untuk 3 kolom. Nah, yang kolom pertama itu untuk koleksi satu, kolom kedua, dan kolom ketiga. Yang tentang kami itu juga, misal teman-teman kasih gambar ilustrasi atau gambar museum untuk di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, terus kalian bisa kasih judul tentang kami, terus penjelasan sekilas tentang Museum Semi Nusantara. Nah, terus di bawahnya itu ada tombol baca lebih lanjut. Nah, untuk sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo yang mau bertanya, silakan. Hmm, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham nih dengan penjelasan saya tadi? Silakan bisa tanya ya teman-teman kalau belum paham. Bisa juga kalau malu buat on mic, kalian bisa pakai fitur ditulis di kolom chat ya. Nanti saya bantu. Atau mungkin teman-teman masih kurang jelas di bagian oke. Eh, Misal kita mau mencoba membuat copywriting untuk sebuah tagline di hero section-nya ya. Kita bisa membuat halaman baru saja. Teman-teman bisa menuliskan, buatkan saya judul
dan deskripsi singkat. Untuk header section, misal tadi itu yang disarankan dari ChatGPT itu kurang menarik dan teman-teman belum pas lah maksudnya. Teman-teman itu bisa uh, bilang langsung ke ChatGPT-nya karena ini kurang menarik, di bagian ini kurang menarik gitu. Contohnya seperti ini, buatkan saya judul deskripsi singkat untuk hero section. Untuk hero section website museum. Nah, terkadang ChatGPT juga servernya sinyalnya kurang. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dikasih saran-saran dari ChatGPT, misal judulnya Jelajahi Keajaiban Sejarah dan Seni. Nah, deskripsi singkatnya, temukan koleksi luar biasa dari masa lalu dan karya seni yang memikat di museum kami, di mana setiap objek memiliki cerita yang menunggu untuk dijelajahi. Ini ada yang bertanya dari Galaxy 10S. Izin bertanya, aku juga user ChatGPT dan semua web open source juga yang berbasis AI. Pada satu waktu kita membuat sebuah pertanyaan atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kadang jawabannya tidak sesuai atau kadang mengulang. Sepengalaman untuk mengatasi kasus tersebut selain mengganti kata kunci dan refresh page menggunakan. Oke, untuk pertanyaan. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Nah, kalau saya pribadi itu biasanya selain selain mengganti kata kunci atau merefresh page itu, saya mencari AI yang lain. Misal saya pakai Gemini dengan menggunakan kata kunci yang jelas. Nah, dari saran-saran dari yang AI yang lain itu bisa digabungkan dengan ChatGPT-nya langsung. Jadi saran-saran itu dikumpulkan jadi satu untuk kalian dijadikan buat kesimpulan mana yang uh, lebih hasilnya itu lebih sesuai dengan ekspektasi kita. Apakah triknya ya itu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah jawaban saya sudah jelas? Galaxy 10X. Karena kan AI itu tidak hanya ChatGPT saja, ada model AI yang lain itu. Seperti Bing AI juga bisa, ada Gemini juga bisa. Saya biasanya pakai ini sih untuk mencari kata-kata atau referensi. Misalnya nih, tapi itu tidak uh, semuanya hasilnya itu memuaskan ya. Jadi teman-teman uh, jangan terlalu bergantung kepada ChatGPT gitu. Soalnya nih buatkan uh,
Nah, misal nih teman-teman butuh yang ini kurang kata-katanya misal kurang pas, kurang sesuai dengan proyek kalian. Nah, kalian bisa menggunakan AI yang lain. Misalnya, buatkan saya judul dan deskripsi untuk sebelumnya. Buatkan saya judul dan deskripsi untuk sebuah skripsi. Kalau enggak, teman-teman bisa ganti dengan buatkan saya hmm, hero section studi. Oh, ini ada yang bertanya lagi, perbedaan ChatGPT yang premium sama yang enggak. Terus perbedaan itu mengaruhi jawaban dari AI enggak? Kalau menurut saya pribadi itu apa namanya ChatGPT itu berbayar ya teman-teman. Jadi kadang misal kalau kalau dari misal kita kan di ChatGPT juga bisa yang gratis di ChatGPT gratis itu bisa mengirim gambar ya. Nah, dari pengalaman saya pribadi itu biasanya ChatGPT itu ada peringatan untuk ada batas waktunya. Misal saya kirim jam 9.33. Nah, nanti bakal ada peringatan untuk nggak bisa mengirim pesan lagi. Misalnya itu mulai obrolan baru gitu. Jadi jadi jawabannya itu eh, sangat apa ya memengaruhi jawaban, tetapi kalian bisa mulai obrolan baru lagi. Walaupun itu ChatGPT harus mengulang awal dari awal. Kalau saya nih biasanya itu menggunakan ini jawaban dari jawaban dari ChatGPT-nya. Jawaban terakhir dari ChatGPT itu disalin, kemudian kita memulai obrolan baru dengan ChatGPT-nya. Nah, untuk itu kan ChatGPT itu model berbasis teks ya. Jadi kalau mengirim gambar itu kurang efektif atau kurang apa namanya kurang kurang apa ya kurang apa ya ya hasilnya itu kurang lah walaupun jawabannya bisa di walaupun ada jawabannya tetapi habis itu kalau kalian mau mengirim gambar lagi pasti ada peringatannya untuk eh, nggak bisa melanjutkan pertanyaan apa namanya nggak bisa melanjutkan dari chat yang obrolan barusan gitu harus memulai dari awal. Nah ini ada ya untuk Gemini uh, ini dapat rekomendasi nih ada hero section dan dikasih gambar juga. Untuk hero section 1 itu ada jelajahi masa lalu yang menakjubkan. Nah, ada hero section, ada pilihan 1, ada pilihan 2, dan ada pilihan 3. Bahkan sampai berapa ini? Sampai 8. Nah, untuk Farel, apakah ada, apakah jawaban saya tadi
sudah jelas atau belum? Terus ini untuk referensi ada tools yang untuk membuat elemen gambar atau asset di sini. Untuk itu kalau saya itu pernah menggunakan ChatGPT itu untuk image generation, tapi hasilnya itu kayak kurang kurang apa ya, kurang hasilnya itu makan gitu. Oke, teman-teman, karena waktunya hampir selesai, apakah ada ya oke, apakah jawaban-jawaban saya tadi itu, mudah bisa dipahami? Kalau teman-teman, belum bisa kalau teman-teman mau, eee, teman-teman mau bertanya lebih lanjut, kalian bisa, WhatsApp saya ya, yang ada di grup, atau enggak tulis nomor saya, karena ini waktunya hampir habis ya teman-teman. Jadi saya akhiri saja, eee, terima kasih yang sudah meluangkan waktu ya, untuk kelas pagi hari ini.